Jadi yang nggak sholat ibu bapak, halo assalamualaikum. Kira-kira keluarga panjenengan konten-konten yang ingin dereng sholat. Saat panjenengan ada subuh mireng, as-sholatu khairun minan naum. Panjenengan wudu, badi wudu melewati putra utawi wayah, lebih sering melipus. Apa yang kita lakukan mirsani putra riwayat kok sarene pun melipus rata-rata ya Allah tak juga sholat subuh kok ya imane nang sakit temen turune kok nganti anlek banget gitu. Padahal kalau nggak dibangunkan pripun mestinya ya Allah anakku ganteng anakku ayu ini rata juga ini kaya ibarat tahu niku digoreng 1 jam pripun gosong ireng tuntun iki besok anak iki digoreng langsung saja kholidin fiha masuk neraka selama-lamanya mesakit mestinya dibangunkan. Setuju Bapak Ibu? Pripun cara bangunkan? Tangi mboten niku no? Mboten niku kadang malah tangi tangi ujuk baru malam bukan ibu bapak sini yang saya katakan ini daerah berikut itu ya Allah kita bangunkan marah-marah mestinya untuk anak dulu cucu dulu bangunnya anaknya melek 5% tidur lagi nggak apa-apa jenengan wudhu selesai marani melek anakku bangun nak ciprati sisa wudhu kalau anaknya melek 10% bangunkan dudukkan ganjel suku panjenengan kalau nggak diganjel ambruk melek gitu lalu dipijeti anakku Allah mau bagi-bagi doorpresnya pahala di masjid doorpresnya besok akhirat dan di dunia jadi tenang yuk nak yuk bangun nak melek 30% diberdiriin kalau masih kecil digendong kalau sudah gede digandeng tentundi dan kamar kecil silakan nak doa masuk kamar cilik menteri hidupkan klik pipis dan beriku VOC ngetos VOC Fish of Cur alias HIV ini apa? Hasrat ingin pipis tunggoni sampai wudhu berangkat ke masjid meleknya 100%. Saya memberikan nanti masjid Al-Qas ini sholat subuhnya seperti hari raya. Siap? Siap. Niki pun do sholat subuh ten jamaah ten mriki dereng. Kula cek riyen ing dereng jamaah mriki. Ternyata bisa kata. Wong ketinggal ngeten iki wajahe. Satu lagi. Wasta'inu bil sabri was shalah wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in. Jadikan sabar dan sholat sebagai senjata pamungkasmu. Ibarat perang itu ngambil bom nuklir. Ini kita sholat dan sabar sebagai sebuah senjata. Yuk kita bahas lagi, Bapak Ibu. Ada apa dengan sholat? Yang sadari pun, monggo kalau Mas Lawan ngejak nama nikah konsentrasi, monggo konsentrasi bagi konsen. Monggo Bapak Ibu. Dengarkan perintah saya. Saya mengecek dengan konsentrasi nomor apalagi keluar minuman itu yakin sehebat apapun Ustaz akan kalah dengan minum. Sama snack. Sehebat apapun Ustaz. Siap, dengarkan perintah Pak Unta, kanan ke atas. Kanan ke kiri. Ulangi, dengarkan perintah Pak Unta, kanan ke atas.
Ternyata betul Pak ini 99,9% tidak konsentrasi. Lalu disuruh mendengarkan kok tangannya pada begini. Kalau nonton lagi dengarkan perintahnya. Jadi didengarkan. Apa jenengan joget ini apa? Perintahnya itu didengarkan saja. Apa jenengan joget ini? Lek dan sholat di rumah ke. Pulau pun rumah ke. Karena salah kata-kata. Lek dan sholat laksanakan, bukan di rumah. Rumah ke di rumah. Ulangi sekarang. Ikuti perintah Pak Unta. Tangan ke atas. Ragu-ragu. Iya. Kata teman, malah salah ragu so. Semuanya ikut sebelum dilanjutkan. Ikuti perintah Pak Unta. Tangan ke atas. Semua ikut, yang tidak ikut saya doakan. Ibu yang tidak ikut saya doakan suaminya menikah lagi. Doa yang paling ditakuti ibunya. Makanya ikuti perintah. Tangan ke atas. Maka dari kabeh berhenti. Ke depan, ke bawah. Konsen. Ikuti perintah Pak Unta. Ke depan, ke atas, ke bawah. Konsen. Ikuti perintah Pak Unta. Ke depan, ke depan. Lagi. Ya enggak apa-apa, bukan sebentar ini terserah saya. Tadi kan saya bilang ikuti perintah Pak Unta. Pak Unta mau begitu terserah saya. Mau begitu terserah saya. Yang penting kan perintahnya toh. Iya betul. Bukan ikuti gerakan saya toh. Bilang ini mau ikuti perintah Pak Unta terakhir ke bawah. Nah, ke bawah. Pak Unta mau begitu terserah kamu. Sudah kembali ke lab. Ada apa dengan sholat? Ternyata sholat itu mencerdaskan akal. Ini dalam Quran surat Luqman 17 itu, ya bunayya aqimis sholat. Ojo lali sholatmu yole. Ngoten niku. Kenapa? Sholat bisa mencerdaskan. Ibu, Bapak, halo, assalamualaikum. Apa hubungannya sholat dengan cerdas Pak Unta? Ternyata saat kita sujud, nah, kalau praktek kita mundur ini sujud. Sujud yang betul, kalau ada kenalan ya. Nikinya lurus, apa niki? PU2. PU2. Jadi agak tegak gini. Nah, ya kan kalau tegak dong ya. Nah, ini. Bukan begini. Bukan begini. Ini bukan sujud, namanya bahasa Inggrisnya deprok. Bahasa Inggris ya. Lurus. Kenapa? Ternyata yang pertama jantung di atas kepala. Terus ya, jantung itu tugasnya memompa darah. Darah itu membawa makanan yang siap diambil oleh organ tubuh. Namanya nutrisi yang sudah diserap, yang siap diserap organ tubuh. Masuk ke jantung, dipompa, dialirkan. Kalau saat sujud, otaknya baru dikirimi makanan oleh jantung. Jantung di atas, kepala di bawah, otak di bawah, mengirim makanan cairan lebih cepat masuk nomor boten kalau jantung di atas. Ibarat ngeten niki, gitu. Ngeten niki, ngeten dhuwur, jumlahnya kan susah. Nek di atas digrojokin mandek kan bisa toh nggih? Ini jantung di atas memompa darah lalu mengalirkan ke tubuh masuk ke otak. Jadi dalam bahasa saya saat sujud jantung mengirimi makanan untuk otak. Maka ada habisnya, panjangkan sujudmu, bukan panjangkan glosor-glosor omong. Bapak Inggo namanya tidak berperik kejamaahan. Bukan panjang badannya, panjangkan waktumu saat sujud sehingga otak dikirimi makanan, otaknya lebih lama dikirimi makanan, otaknya jadi cerdas, belajar cepatnya. Alhamdulillah.
Jadi kalau ingin anaknya pintar, sholat. Halo. Assalamualaikum. Saya beri kalau panjenengan ngandut, beri kalau semantan dokter yang di konopo, kan olahraga nopo. Mulai Bu. Bahasa Inggris niku kontinuskan dengan ibu ya. Yang bikin bahwa ibu kontinus terus melakukan. Jengking atau kan kepel gitu, kepel kan ngeten iki. Sebenarnya cukup dengan gerakan sholat yang betul itu akan memperlancar proses persalinan. Allah, gini boleh, gini boleh, ya nggak boleh. Allah, ini nanti banyak nih bahas ini. Saat rukuk Bapak Ibu, Allah, Pak Wawan. Pak Budi. Budi akhirnya Wawan. Sekolahnya Wawan. Ini terkenal di seluruh Indonesia. Seluruh anak kelas 1 di Indonesia tahu. Ini Budi. Ini. Nah, pulau rukuk makan balik ke ambruk nopo. Ambruk badan. Niki berarti lurus bagus. Ning ampun suwe-suwe. Iya sih, betul toh. Betul monggo. Nek tegel betul. Bapak Ibu, itu rukuk yang betul 90 derajat tegak lurus itu bisa tulang belakang kita tuh sungsung tulang belakang melancarkan sekaligus ibu ingin kalau mau melahirkan kan jadi kenceng nih varises ical ibu mau ngedeng apalagi sujud yang betul kalau mau mengencangkan otot perut yang tadi kata dokter ngeten ini kemarin saya ngisi di dokter fakultas kedokteran UNY kalau sampaikan bapak kalau sampaikan jaringan bukan saya dosen-dosen yang dokter tolong ini sampaikan bahwa ternyata sholat itu bisa menyehatkan kalau yang ngomong ustaz nggak dipercaya tapi kalau yang ngomong dokter insya Allah lebih diper kok bisa mengencangkan subhan bisa menyehatkan luar biasa. Nah ini tadi saya sampaikan ternyata mencerdaskan akal ternyata HP ini prosesnya dari peristiwa Isra Subhanalladzi asra minal masjidil haram ilal masjidil aqsa Allah memperjalankan hambanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam saking haram ke Aqsa haram niku Mekah Aqsa niki berapa jaraknya niki yo pinten Bapak Ibu berapa jaraknya niki paling setengah meter wong niki matur niki hati-hati kalau dalam menjawab soal itu pahami dulu isinya tapi kalau ditanya berapa jarak antara Mekah Palestina Haram ke Aqsa itu jawabannya 1233 km jauh apa dekat jauh tapi Nabi kita tempuh hanya hitungan detik 1233 itu seperti Banyuwangi Jakarta Jogja atau Magelang naik kereta itu ke Banyuwangi itu 12 jam dari jam 7 pagi naik Sri Tanjung sampai di Lempuyangan itu jam 7 malam jadi tambah ke Jakarta itu sekarang 8 jam berarti 12 tambah 8 berarti
jam, itu pun naik kereta jaraknya sekian. Tapi Nabi kita tempuh hanya hitungan detik, karena Nabi kita naik buruk. Buruk itu apa? Buruk isinya Pak Rob. Bojone Pak Rob. Pak Rob, buruk, umroh. Buruk niku barkun itu kilat, nggak usah bayangkan bentuknya. Oh berarti Nabi kita naik kuda, karena dulu orang bayangkan di zaman dulu yang tercepat kendaraannya niku kuda. Oh kok lebih cepat? Berarti ada sayapnya. Oh kok yang naik Nabi Muhammad? Gambarnya warna putih. Nggak usah membahas bentuknya, tapi kecepatan. Ibu biasa ini Isra Mi'raj itu secepat kilat. Isra Mi'raj ke langit. Lama lagi, satu lagi, monggo. Ditiup nih Bapak Ibu ya. Yuk. 1, 2, 3, Isra. Oh, ya Pak. Satu lagi tiup. 1, Mi'raj, ditiup. 1, 2, 3. Oh, lumun ini lho kalau pencet. Ternyata proses kerja Isra Mi'raj itu perintah sholat, kembali lagi, lalu kembali lagi. Awas, yang gini awas. Oh ya. Jadi saya ulang kita nih. Ngeten ini jutaan kilo, gitu. Hanya detik. Persis proses kerja HP. HP jadi kan itu pencet tombol. Dari Magelang bisa ngebel langsung ke Jakarta, bahkan bisa ngebel langsung ke Arab, gitu. Bus suara kita dibawa buruk secepat kilat. Halo, assalamualaikum. Orang Arab tanya. Tapi kan Mi'raj dulu pakai satelit, ngagem pulsa, gitu. Isra secepat kilat suara kita dibawa Isra bawa buruk, tapi nembak ke langit ke satelit beli pulsa. Lalu semuanya nih, pernah dibel orang Arab? Pernah tuh ya? Di daerah Muntilan, Minggang, Dukun itu dulu banyak dibel orang Arab. Assalamualaikum. Wah, orang Dukun, waalaikumsalam. Orang Arab, hal ada hadithul ghasyiyah? Orang Dukun malah Qori'ah. Orang Arab Qori'ah. Orang Dukun ya Allah ya kuduna subal qarasy maksud wa taqulul jibalu ka'an mansur, gunung Merapi meledak secepat kilat. Bus loh, dari HP dari Al-Quran. Alhamdulillah, teknologi dari Al-Quran. Sama saya ibu bapak yang punya HP, ada nggak tulisannya 4G? Ini onen 4G. Kalau 4G namanya apa? 4G. Kalau 3G 3G, 2G 2G, 1G Siapa yang menciptakan teknologi yang ada tulisannya 4G ini? Orang Indonesia atau bukan? Orang Cina? Orang Islam atau bukan? Bukan, jenengan kurang edi. Namanya Khairul Anwar, orang Kediri, Jawa Timur. Ini loh wajahnya. Nih, Indonesia banget. Bapaknya meninggal saat lulus SD, hebat. Lalu kuliah di ITB Bandung, jurusan elektro, ya kan? Elektro. Dia is the best. Sayangnya S2-nya dilirik oleh PT Panasonic Jepang, dibawa ke Jepang S2-nya. S3-nya kembali ke ITB Bandung, sudah menciptakan 5G, 5G. Sinten naminipun kalau mau? Khairul Anwar. Oh, ini namanya siapa dek? Namanya siapa nih kawan ya? Mas Alwi, Pak Ustadz doakan jadi penemu HP. Kok hilang? Hilang. Jangan lupa sholat ya Mas Alwi. Terus kali ngobrol malah ditanya Mas.
teknologi sekarang dari Al-Quran. Ini tadi sudah saya sampaikan. Yang ini aja berikutnya. Sholat itu membangkitkan semangat dan pantang menyerah salah satunya. Ibu bapak dan saya, konate tidak cepat dereng. Mawon, niki apa ini? Semangka. Bentuknya apa ini? Bunder, lonjong, bulat. Konate mirsani semangka bentuknya kotak. Semangka utuh bentuknya kotak. Konate mirsani? Nah, HP. Saya ulang. Pernah lihat Pernah. semangka bentuknya kotak? Pernah. Nah, Itu. alhamdulillah, mulai cerdas nih ya. Wow, semoga semangka di Jepang berbentuk sesuai yang dikehendaki. Petani Jepang itu belajarnya nggak cuma karena mau ujian kayak Indonesia. Kalau ujian baru belajar, begitu selesai ujian baru belajar. Dek sinau, wis ujian. Kenapa begitu? Ya karena kita yang mempengaruhi. Sinau, besok ujian. Sinau, besok ujian. Jadi anak ujian itu sinau itu gara-gara mau ujian. Jadi begitu nggak ujian, nggak sinau. Ini orang Jepang itu bukan masalah ujian, nggak penting. Yang penting sinau itu jadi pintar, pintar itu mau. Ini tahu? Oh, Jepang negara maju nama miskin? Maju. Pernah tidak Jepang? Hong Kong? Kalau saya pernah di Hong Kong 10 hari di sana. Negara maju luar biasa pas Ramadan mereka pakaiannya segini-segini, jalannya yang tadi ditonton dosa, bukan ditonton kok Lewat. Badir. apa Pak Takmir? Ditonton dosa, bukan ditonton maniman. Terus nanti pun dibuka. Jepang negara maju, padahal dulu di bom Hiroshima Nagasaki 45. Tiba-tiba. Mecen. Belum Jepang sering kena tsunami. Kenapa kok Mas? Saya mau tanya, Suzuki dari mana? Jepang. Yamaha. Honda. Kenapa kok namanya Honda ngetos derek? Karena yang punya perusahaan nama orangnya itu Honda. Soichiro Honda itu nama orangnya. Bisa ada motor namanya Alwi. Biasanya lupa Honda yuk ganti lupa Alwi. Ya Allah, nah pokoknya enggak ya deh kamu. Monggo, Bapak Ibu monggo diunjuk di data. Saya ulang, Jepang jadi maju ngetos dari rahasianya. Ternyata tiap pagi mereka senam, namanya senam Taiso. Senam menyembah dewa matahari. Kayak kita ruko itu. Hai. Lalu mereka mengangkat satu tangan pakai bahasa Jepang, menatap dewa mataharinya itu, Tuhannya itu. Ichiban itu bahasa Jepang, artinya dia matahari. Izinkan Jepang jadi negara maju. Dia matahari, Jepang harus maju. Dia matahari, Jepang harus berhasil. Korban TV Dora. Kalau sering ngaji nonton TV Dora, akibatnya Dora ngaji, Dora sinau, Dora aktif, Dora kabur. Nah, kembali ke sini, Ibu Bapak. Jadi Jepang nyembah sinten? Mata dijadikan sebuah inspirasi Tuhannya, namanya matahari, Majusi namanya kan. Agamanya dalam bahasa Islamnya, bahasa Quran agama Majusi, menyembah api atau matahari. Bapak Ibu, kita nyembah sinten? Jepang nyembah sinten? Mestinya orang Indonesia jauh lebih maju dibanding Jepang, karena Jepang menyembah matahari, awak dhewe menyembah yang menciptakan mata. Oh, ibu. Mestinya lebih baik. Jepang cuma begini, Ichiban. Kita bagaimana? Kedua tangan, Allahu Akbar. Kedua tangan, dorong mobil. Satu tangan dengan dua tangan lebih kuat pundi? Satu tangan
Tapi yang dua tangan, hati nyuduhin, nyuduhin, bahasa Inggris itu apa? Bisa. Jepang menyembah matahari awalnya mbak. Jadi begini ini mestinya, jadi kan namanya khusyuk itu bukan berarti nggak ingat apa-apa, itu bukan khusyuk, namanya pingsan. Khusyuk itu orang yang ngomong malah pingsan. Khusyuk itu justru ingat dunia, lalu diadukan pada Allah. Ya Allah, hutangku saya kadang Gusti Allah. Dengan tanganmu ini ya Allah yang kau berikan, aku akan bangkit ya Allah. Allahu Akbar, tanganmu dari ini ya Allah. Mudah-mudahan aku semangat, gak loyo. Jadi artinya orang sholat gak akan tersumpah. Wong punya tadi Allah. Saat kita mengatakan Allahu Akbar, munculkan persoalan ya Allah, saya punya masalah ya Allah. Ya Allah ada begini ya Allah, begitu ya Allah. Beri aku kekuatanmu ya Allah untuk bisa menyelesaikan. Tidak ada yang namanya bersuluk. Kita Bapak Ibu, orang bersuluk itu wajah jelek. Enggak bisa ini yang percaya. Jadi saya guyang-guyung kayaknya kok pun pengalaman. Allahu Akbar, berusaha. Oh, kalau kita sudah begini, ya Allah aku punya kesulitan. Lalu katakan pakai kesulitan. Hai kesulitan, aku punya Allah. Kamu akan diselesaikan dengan izin Allah. Begitu. Pasti ada jalan. Gusti Allah boten maka saat begini panjenengan khusyuk yen, lalu munculkan persoalan hidup, lalu sampaikan kepada Allah, Gusti Allah, beri aku kekuatan ya Allah. Allahu Akbar. Selesai sholat pasti dia punya kekuatan yang dahsyat untuk menyelesaikan masalah. Ya tahu Bapak Ibu? Halo, assalamualaikum. Neng boten neng pasrah tok, ibu bapak bersani ngeten iki. Nek ngeten iki napa kula wau? Ya takbir niku Allahu Akbar. Bukan tangan ya kan? Takbir kan Allahu Akbar nggih. Kalau kedua tangan itu salah dua maknanya. Apa polisi saat menangkap penjahat? Angkatan. Ampun dan ada polisi udara. Apa mana angkat tangan? Menyerah. Pasrah, menyerah. Wong ngeten iki, ngira? Jadi saat begini, Gusti Allah, walaupun pasrah datang ketentuan syariat panjenengan di Gusti Allah. Lo pasrah Gusti Allah, boten pareng riya, boten pareng sombong, cari rezeki juga enggak boleh yang haram-haram. Pasrah kok Gusti Allah. Loh, dipun. Halo, assalamualaikum. Jadi kita apa mau? Pasrah niku angkane 0. Ayo, ini yang tercak mik begini. Kalau udah saya praktekkan. Berdiri lurus berapa derajat ini? Berapa derajat? 180 derajat non. Titiknya di bawah. Berdiri lurus. Separuh tuh nggih. Rukuk, sujud berapa kali dalam satu rakaat? Dalam satu rakaat sujudnya pimpinan kali. Berarti berdiri lurus, rukuk, sujud. Nek dalam teori 180 derajat berdiri, rukuknya 90 derajat, sujudnya separuh dari rukuk 45 derajat. Rukuknya pindo berarti 45 tambah 45 pinten? 90. Rukuknya 90. Berarti 90 tambah 90 pinten? 180. 180 kali berdiri dulu 180. Kalau di total pinten? 360 derajat itu napa? Lingkaran. Apa mana lingkaran? 0. 0 itu napa? Kosong, pasrah. Bapak Ibu, saya mau tanya, jenengan pun pasrah dari ini. 1 ditambah 1 pinten? 2, tidak salah. Wong pasrah yang kali logika. Nek jenengan pasrah kali Allah, 1 tambah 1 sama dengan 27 derajat sholat jamaah, gitu. Kalau sendiri, Allahu Akbar tambah 1
pahalanya pinten 27. Jenengan nek pasrah kali otak cuman dapat 2 poin, nek pasrah kali Allah picantuk 17 poin. Ini budi. Subhanallah. Tidak usah tepuk tangan. Mungkin usah tepuk tangan. Saya mau tanya lagi, ini pasrah. 9 dikurangi 1 sama dengan 8. Tidak salah mau pasrah kali otak logika. Ini nek panjenengan pasrah kali Allah 9 dikurangi 1 sama dengan 0. Bingung kan jenengan? Kalau nggak percaya mau praktek, itu tempat wudhu ya. Dengan sholat sebelumnya wudhu 9 kali. Wudhu selesai. Wudhu meneh. Pinter. Songo. Lajeng jenengan sholat. Allahu Akbar. Maaf, dikurangi kentut sekali. 0. Masih ada wudhu berapa? Habis. Gak mungkin kok. Allahu Akbar. Isi waduh. Itu cilik 6,5. Itu maknanya berapapun Allah mengurangi nikmat 0. Pasrahkan. Sehat itu 100%. Allah mengurangi nikmat, kasih waktu, gitu. Apa yang kita lakukan? Pasrah kali Allah, ikuti aturan yang lorong itu berikut, gitu. Oh subhanallah, nanti hatinya tenang. Madep, mantep, melu, marah. Takut ya jawab. Ibu bapak muter, ternyata sholat itu tidak mau apa pindah.